negara yang mungkin melebihi Afghanistan yang kita sudah saksikan. Anak-anak wanita itu tidak boleh sekolah. Kalau berpakaian yang normal itu bisa di Pak Robert. Iya, shalom Pak Paul dan selamat malam Indonesia. Wah, ini kalau melihat gambar ini serem Pak. Serem dong. Serem sekali ini. Kalau anak kecil ini kelihatan ketakutan, ada nuklir mau meledak di dalam. Dilalatin lagi, ada lalatnya lagi itu. Wah, kacau. Udah bau kan? Luar biasa. Yang ceboknya pakai batu lagi. Wah, jangan sampai ini yang menginspirasi si Ustadz HW dan para Ustadz cabul seperti Rizik nih Pak, kalau begini-begini. Tapi baiklah, ya baiklah Pak, kita kembali kepada fokus kita mengenai keadilan di Indonesia Pak. Ya, saya beberapa kali memberikan komentar mengenai hukum yang berlaku di Indonesia itu sangat rancu dan labil. Sehingga tidak ada sebenarnya itu equality before the law di Indonesia. Karena ya siapa yang mengatur siapa, kekuatan siapa yang bisa mempengaruhi pejabat, termasuk para penegak hukum di pengadilan ataupun di dalam sivil. Semua itu bisa diatur Pak, dibayar. Dan siapa yang mereka ingin tangkap, ya ditangkaplah. Apalagi dengan isu-isu mayoritas ini. Karena inilah adalah sesuatu kekuatan yang sangat tidak adil. Di mana agama ini yang mereka pakai untuk melakukan keinginan mereka untuk menghilangkan orang-orang yang tidak mereka inginkan. Kita ambil contoh saja. Yang baru ditangkap ini adalah seorang yang mereka label sebagai minoritas, Yosef. Sampai saat ini kita tidak pernah mendengar Ustadz Somad dan lain-lain untuk diproses. Jadi di mana sebenarnya keadilan di Indonesia? Oleh sebab itu kita tidak boleh berhenti di sini saja sampai Indonesia bisa berubah, karena mereka sudah menuju kepada suatu kekuatan yang nanti 2024 ini siapapun apapun track record daripada si Anies Baswedan itu tidak menjadi lagi barometer bagi suatu negara yang memang benar-benar kacau di dalam penegakan hukum. Jadi soal korupsi dan soal pemaksaan apapun membuat proyek-proyek tidak lagi dibicarakan. Yang penting harus memenangkan kadrun dan khilafah 2024. Oleh sebab itu, Indonesia ini perlu untuk memperbaiki hukum keadilan. Karena kalau tidak, ya harus dipisahkan antara mereka yang menerima undang-undang berdasarkan agama mayoritas ini atau pisah. Jadi kita kan masih banyak orang-orang yang tidak setuju dengan peraturan-peraturan seperti ini yang dimonopoli oleh para penguasa yang sudah dedengkot di dalam pemerintahan dan sekarang pun tidak lagi di dalam kedudukan sebagai pemerintah, tetapi terus mempengaruhi pemerintahan yang ada dengan mereka uangnya cukup karena ya suatu kekuatan harus ditopang dengan finansial. Dan mereka itu adalah pencuri-pencuri uang negara waktu menduduki jabatan. Oleh sebab itu mereka gampang sekali untuk memanipulasi semua keadaan politik di sana. Jadi harus diberantas. Karena kalau tidak, kita akan menjadi suatu negara yang mungkin melebihi Afghanistan yang kita sudah saksikan. Anak-anak wanita itu tidak boleh sekolah. Kalau berpakaian yang normal itu bisa dipenggal kepala. Ajaran-ajaran seperti apa ini? Jadi bangunlah. Orang-orang yang dibodohi selama ini oleh Yusuf Kala dan Anwar Abbas dan Rizik Syihab. Mana mungkin dunia akan dikontrol oleh orang-orang yang sebodoh ini, lebih bodoh daripada
kucing yang tidak pernah mungkin mengenal kawannya sebagai binatang. Ini sangat biadab. Jadi kita harus terus memperjuangkan keadilan di Indonesia dengan penegakan hukum, karena hukumlah yang menjadi dasar suatu negara untuk bisa merasakan equality before the law untuk semua orang. Itu harus diterapkan. Dan juga kan kita di Indonesia ini memang sangat labil hukumnya. Tidak pernah ada itu bukti bahwa seharusnya orang yang belum dinyatakan salah tidak bisa langsung divonis seperti si KC. Kan ada itu peraturan undang-undang mengenai presumption innocent until proven guilty. Jadi mereka terus sebagai orang yang tidak ada belum bersalah sebelum ada bukti. Tapi di Indonesia tidak. Siapa yang mengatur? MUI memberikan order untuk tangkap siapapun mereka inginkan. Mereka lakukan. Masalahnya di sini di mana sebenarnya Pak Presiden? Mana mungkin hanya mengikuti order daripada lembaga masyarakat yang adalah organisasi justru yang ingin merongrong negara, meruntuhkan negara dengan statement-statement yang luar biasa kontroversial, di mana ada order untuk membubarkan Densus 88 karena mereka tidak ingin tersentuh sarang teroris di dalam kumpulan mereka. Dan kalau ada yang berani membicarakan para ustadz yang membuat fatwa untuk Ahok, ya mereka itu dianggap mengkriminalisasi orang-orang Islam. Ini kan sangat-sangat tidak adil. Jadi ya itulah kita terus perjuangkan, Pak. Nggak usah peduli dengan apapun resikonya, karena ya kalau tidak ada yang bersuara, Indonesia itu akan bubar. Ya begitu dulu, Pak. Terima kasih.